Halo semua, perkenalkan saya Fatih Sunanto dengan 10.22.333. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan dari studi kasus OOP. Nah, di sini kita diminta untuk membuat beberapa kelas seperti driver, ride service, main, dan juga user. Nah, di kelas driver sendiri terdapat beberapa atribut seperti name, vehicle type, dan juga is available. Dengan tipe datanya masing-masing seperti ada string, double, dan juga boolean. Nah, selanjutnya ada constructor untuk menerima value dari inputan user maupun dari predefined value yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi, selanjutnya ada getter dan juga setter. Nah, getter itu untuk mengambil nilai dari sebuah variabel, sedangkan setter itu untuk men-set atau memasukkan nilai ke dalam sebuah variabel. Di sini juga terdapat metode display info untuk menampilkan informasi dari data-data driver, baik nama, jenis kendaraan, dan juga ketersediaannya. Lalu ada class ride service, di mana di sini kita menggunakan array list untuk memanipulasi data, baik menambahkan maupun mengurangkan. Namun untuk studi kasus ini saya hanya akan menggunakan untuk menambahkan data saja. Nah, data yang ditambahkan itu data yang sudah kita define sebelumnya. Jadi nanti di kelas main sendiri akan ada banyak data atau beberapa data dari driver yang sudah saya define untuk dari jenis kendaraannya dan lain sebagainya. Lalu di sini ada get drivers by type itu untuk mendapatkan driver sesuai dengan tipe kendaraannya, baik motor maupun mobil. Jadi jika kita ingin mendapatkan driver motor, maka akan ditampilkan driver-driver yang hanya memiliki motor saja. Lalu di sini kita menggunakan yang namanya for each loop untuk melakukan perulangan pada semua elemen atau setiap elemen dari sebuah array list. Jadi kita tidak usah untuk mendefine menjadi satu menggunakan indeks, namun kita bisa langsung menggunakan for each loop untuk melakukan perulangan keseluruhan dari elemen yang ada. Lalu di sini juga ada get available drivers juga sama, itu untuk mendapatkan driver-driver yang statusnya itu adalah bersedia untuk melakukan perjalanan. Dan tapi di sini juga mempertimbangkan dari vehicle type atau tipe kendaraan dari seorang driver tersebut. Di sini juga ada calculate fare, itu untuk menghitung dari tarif sebuah perjalanan. Misalkan mobil itu tarifnya 4.000 per kilometer, sedangkan motor itu 2.000 per kilometer. Jadi di sini ada kelas user, ada beberapa atribut seperti name dan juga phone number. Di sini juga terdapat kelas array list dan juga kelas random. Nah, random sendiri itu saya gunakan untuk melakukan randomize dari driver yang tersedia. Jadi misalkan saya ingin memesan ojek motor, maka nanti akan randomize driver-driver yang memiliki motor dan statusnya adalah tersedia begitu. Lalu di sini ada constructor lagi, yaitu constructor user. Di sini menerima parameter yaitu name dan juga phone number. Di sini terdapat sebuah kondisi di mana tidak akan menerima phone number berupa selain angka. Jadi jika inputannya berupa huruf maupun simbol-simbol itu akan langsung dimunculkan sebuah exception. Nah, selanjutnya terdapat getter name dan juga get phone number. Lalu di sini juga ada method request write itu di sini untuk melakukan pengelolaan pemesanan dari user tersebut. Jadi misalkan nanti setelah user itu memilih kendaraan, lalu akan dicek dan juga ketersediaannya dan secara random. Nah, namun jika nggak ada, maka akan muncul driver tidak tersedia, akan muncul pesan tersebut. Lalu di sini terdapat random untuk seperti yang saya mention itu untuk melakukan randomize pada driver. Jadi nanti si user itu akan mendapatkan driver secara random atau acak. Lalu di sini terdapat penjumlahan dari total harga yang harus dibayarkan oleh si user sesuai dengan distance yang ia lakukan. Lalu di sini juga setelah pesanan tersebut berhasil dibuat, maka secara otomatis status dari si driver yang mulanya itu tersedia menjadi tidak tersedia atau false. Lalu di sini di kelas main sendiri, seperti yang saya mention, di sini terdapat predefined value yang sudah saya buat untuk dari data driver. Ada Pak Adi, Pak Budi, dan lain sebagainya dengan vehicle type dan juga rating dan sebagainya. Dan di sini juga saya mengimpor yaitu kelas scanner dan juga kelas array list. Nah, kelas scanner ini digunakan untuk membaca atau menerima inputan dari si user. Nah, di sini saya menggunakan Baltron dan juga switch case. Nah, mungkin saya akan langsung demokan. Misalkan saya ingin melihat data driver motor, nah nanti akan langsung muncul tuh data driver dari Pak Andi, Pak Cakra, dan lain sebagainya. Jadi hanya motor saja. Lalu jika saya ingin melakukan pemesanan, nah jadi misalkan saya ingin pesan menggunakan ojek motor, nanti misalkan ada 12 kilo, secara otomatis akan terhitung tarifnya yaitu 24.000. Dan nanti saya akan mendapatkan driver Pak Andi. Nah, bisa kita cek tadi Pak Andi itu statusnya adalah tersedia. Nah, setelah kita pesan, apakah statusnya akan berubah? Oke.
Nah, ternyata setelah kita pesan, tadi status Pak Andi langsung berubah menjadi tidak tersedia. Jadi ini memastikan bahwa yang user dapatkan itu memang driver-driver yang tersedia saja. Begitu selanjutnya mungkin kita akan keluar dari program. Baik, dan program pun selesai. Sekian dari saya penjelasannya tentang studi kasus dari OOP. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.